Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, nama saya Legito, dosen tetap Yayasan Pendidikan Sinar Husni Helvetia Deli Serdang, program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu jaringan komputer. Adapun pemaparan ini adalah unjuk kerja bukti dari Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsi mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DEI yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan apa yang akan disampaikan dalam mata kuliah yang akan saya ampuh. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar dengan peserta didik dalam mata kuliah yang saya ampuh. Assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian mahasiswa secara objektif. Adapun deskripsi mata kuliah jaringan komputer ini adalah mata kuliah ini membahas tentang jaringan komputer, protokol pada jaringan, membuat media transmisi, menentukan perangkat, dan alat-alat dalam membuat jaringan komputer, routing IP, MAC address, internet, serta membuat jaringan komputer secara virtual. Adapun capaian pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan protokol jaringan, mendefinisikan dan menentukan perangkat serta alat-alat yang digunakan dalam membuat jaringan komputer, membangun jaringan komputer lokal area network, serta mampu memanfaatkan dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah yang diberikan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi dari delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook. Kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terhadap materi perkuliahan ini. Selanjutnya dalam perkuliahan, saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Pertama, menggunakan WhatsApp, Google Classroom. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain media WhatsApp, Google Classroom juga bisa digunakan untuk berdiskusi terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Kemudian menggunakan Learning Management System atau LMS, yaitu sistem informasi akademik dan Edlink yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan. Memuat bahan pembelajaran, forum diskusi, absensi, dan tugas mandiri atau kuis di setiap pertemuan kuliah. Strategi kedua adalah dengan KISS method dan collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara kolaborasi terkait dengan masalah jaringan komputer, serta memberikan kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp Group untuk didiskusi kelas terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini bagaimana saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah yang saya ampuh, yaitu ujian akhir semester 40%, ujian tengah semester 25%, tugas 25%, kehadiran 10%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah jaringan komputer. Selamat menyaksikan, sekian, dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Baik, kita kalau sudah masuk semua ke Zoom, kita mulai acara perkuliahan kita pada hari ini. Kita share screen dulu ya. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang pengertian jaringan komputer, topologi jaringan, dan model jaringan komputer. Yang pertama, kita perlu memahami lebih dahulu apa itu pengertian dari jaringan komputer. Pengertian jaringan atau network. Jaringan atau network adalah koneksi di antara dua atau lebih peralatan komputer di mana mereka saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Peralatan yang terhubung ini misalnya server, komputer, laptop, printer, switch, router, atau bisa juga berupa telepon seluler pintar atau smartphone. Karena kita tahu bahwa smartphone saat ini sudah seperti komputer mini. Mereka menggunakan sistem operasi seperti Android, iOS, atau Windows Phone. Sehingga cakupan pengertian di sini bukan hanya seperti yang mungkin kita bayangkan bahwa jaringan itu adalah sekumpulan dari komputer-komputer yang biasa kita lihat di suatu perusahaan ataupun mungkin di sebuah kampus. Namun dapat juga bersifat lebih umum, sederhana, ataupun lebih personal. Misalnya ketika kita menghubungkan dua ponsel atau smartphone melalui koneksi Bluetooth, atau kita menghubungkan ponsel dengan laptop melalui kabel USB untuk memindahkan file ataupun data, itu juga bisa disebut jaringan yang sifatnya lebih personal. Dari pengertian jaringan tadi bahwa jaringan adalah hubungan di antara dua peralatan di mana peralatan mereka dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Sumber daya di sini misalnya ada komputer A yang terhubung dengan sebuah printer di dalam suatu jaringan, dan sementara yang komputer-komputer lainnya tidak ada hubungannya langsung dengan printer. Mereka tidak punya printer. Nah, komputer-komputer lain yang ingin mencetak dokumen melalui komputer yang terhubung dengan printer itu tadi dengan cara komputer A, misalkan komputer A yang terhubung dengan printer membagi sumber daya printernya, men-share sumber daya printernya agar user yang lainnya dapat mencetak dokumen melalui komputer tersebut. Nah, pengertian sumber daya di sini juga bukan hanya berupa perangkat keras saja. Contohnya tadi adalah printer, tapi juga bisa berupa file. Misalnya sebuah file yang misalkan dibutuhkan dari komputer lain untuk dilihat ataupun untuk diedit gitu. Nah, maka user di komputer B ini bisa membagi sumber daya filenya tersebut dengan cara men-share dokumen atau untuk membagi agar bisa dilihat ataupun diedit oleh user lain. Jadi sumber daya di sini bisa berupa hardware ataupun software. Topologi jaringan komputer. Topologi ini adalah layout atau tata letak bagaimana komputer ataupun peralatan yang saling terhubung dan berkomunikasi di antara mereka.
bentuk umum dari topologi seperti stud, bus, ring, mesh, dan hybrid. Kita akan bahas topologi satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang topologi star. Ini adalah bentuk topologi yang paling umum digunakan, maksudnya paling sering dipergunakan, di mana semua komputer terhubung ke satu titik pusat pengkabelan seperti hub atau switch, sehingga jika ada paket data yang dikirimkan oleh salah satu komputer menuju komputer yang lainnya, maka data tersebut harus melewati hub atau switch sebelum menuju komputer tujuan. Kelebihan dari topologi star ini adalah jika salah satu komputer atau kabel mengalami masalah, maka tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan karena masing-masing komputer memiliki pengkabelan tersendiri. Kekurangannya adalah jika hub atau switch mengalami masalah, maka keseluruhan jaringan akan menjadi lumpuh. Jika ini terjadi, maka ini disebut single point of failure. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang topologi bus. Pada topologi bus ini, semua komputer dan peralatan jaringan terhubung dengan sebuah kabel tunggal yang zaman dulu atau mungkin zaman sekarang masih digunakan, tapi sangat jarang sekali kabel tunggal ini bertipe kabel koaksial. Topologi ini mudah dan murah untuk diimplementasikan, namun sudah sangat jarang sekali dipergunakan karena kurangnya efisien. Sebabnya adalah semua data harus melewati satu kabel utama yang sama, sehingga sangat mudah terjadi tabrakan data atau data collision. Seperti itu. Namun kini topologi bus ini banyak diimplementasikan sebagai backbone. Jadi kabel koaksial itu tadi diganti dengan kabel fiber optik pada saat ini. Namun yang menggunakan fiber optik ini bukan digunakan di dalam gedung saja, tapi untuk menghubungkan antara dua gedung. Misalkan ada satu perusahaan yang memiliki beberapa gedung atau minimal punya dua gedung, dan untuk menghubungkan antara gedung A dan gedung B agar speednya tetap tinggi, mereka menggunakan topologi bus ini dengan kabelnya adalah yang bertipe fiber optik. Jadi kabel fiber optik ini digunakan sebagai backbone antara dua gedung tersebut. Nah, pada topologi bus ini semua komputer atau peralatan pada topologi bus ini terhubung pada kabel backbone dengan menggunakan konektor T atau konektor BNC. Kita bisa lihat seperti gambar yang ada di sini, konektor T ataupun BNC. Nah, pada setiap ujung jaringan itu harus dipasang terminator sebagai penutupnya. Failover itu dengan sangat baik. Jadi jaringan internet ini mempunyai redundansi yang tinggi atau high redundancy. Karena jika salah satu jalur komunikasi itu mengalami gangguan, maka jaringan tidak lumpuh sama sekali karena masih tersedia jalur komunikasi lain. Topologi hybrid ini adalah kombinasi jaringan stud dengan ring dan juga stud dengan bus, seperti yang bisa kita lihat di gambar di samping ini. Kita sudah membahas tentang pengertian jaringan dan juga topologi. Selanjutnya kita akan bahas tentang model jaringan komputer. Model jaringan adalah cara bagaimana peralatan atau komputer berbagi sumber daya resource, bukan suatu merupakan koneksi fisik. Di antara model jaringan yang sering kita ketahui adalah client and server dan
peer-to-peer. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah model client and server. Pada model ini, berarti ada komputer yang berperan sebagai server atau penyedia layanan, dan juga komputer-komputer lain yang berperan sebagai klien atau pemohon atau pengguna layanan. Dan model ini bersifat sentralisasi, di mana semua komputer klien terhubung langsung dengan sentral dedikasi server untuk mengakses sumber daya. Pekerjaan admin jaringan akan menjadi lebih mudah dikarenakan daripada meletakkan semua data pada masing-masing sumber daya komputer akan merepotkan administrator jaringan. Administrator dapat meletakkan sumber daya yang dibutuhkan pada satu mesin saja. Sehingga ketika klien membutuhkan, ketika user membutuhkan, mereka bisa mengaksesnya ke satu komputer tersebut atau server. Dan model ini paling banyak digunakan di dalam perusahaan. Pada jaringan yang berbasis Microsoft Windows, konsep ini dikenal dengan nama domain network. Selanjutnya, model peer-to-peer. Pada model ini, semua komputer berdudukan sama dan sederajat. Jadi, bisa sama-sama sebagai server atau penyedia layanan, dan juga bisa sama-sama sebagai klien atau pengguna layanan. Jadi, satu komputer bisa menyediakan sumber daya bagi komputer lainnya, dan dia juga bisa menggunakan sumber daya dari komputer lainnya. Tidak ada sentralisasi server, jadi semua komputer dalam jaringan bisa berkomunikasi dan berbagi sumber daya masing-masing. Misalnya yang punya printer di-share, yang punya file di-share, mereka saling berbagi. Dan model peer-to-peer ini mudah di-setup dan biasa digunakan di rumah, di jaringan rumah atau di bisnis skala kecil. Dan konsep ini pada jaringan Microsoft Windows dikenal dengan nama Windows Workgroup. Oke, selanjutnya kita bahas istilah dalam jaringan komputer yang perlu kita pahami. Selain di samping topologi dan model, ada lagi istilah lain dalam jaringan yang masih berkaitan dengan jaringan, yaitu point to point dan point to multi point. Yang pertama adalah point to point. Ini adalah hubungan yang paling sederhana, di mana jaringan dua buah peralatan yang saling terhubung, baik melalui kabel maupun tanpa kabel, wireless ataupun wire. Di mana kita bisa menghubungkan komputer dengan komputer, router dengan router, ataupun laptop dengan laptop. Contohnya, misalnya kalau router dengan router itu bisa menggunakan kabel cross, atau komputer dengan laptop, atau laptop dengan laptop. Kita bisa menghubungkannya dengan menggunakan kabel cross. Atau bisa juga misalnya ada wireless device dengan wireless device lainnya, itu bisa kita hubungkan. Itu disebut dengan point to point. Nah, selanjutnya tentang point to multi point. Ini adalah arsitek jaringan yang digunakan pada jaringan tanpa kabel di luar ruangan atau wireless outdoor network. Di dalam point to multi point ini terdapat central wireless base station dan peralatan wireless lainnya di sekitarnya. Di rumah, di gedung, dimanapun itu punya peralatan wireless device yang terhubung ke central base station atau tower. Dan peralatan wireless device lainnya tidak saling berkomunikasi, mereka hanya berkomunikasi ke central base station sebagai akses point-nya. Jadi jika misalnya ada device A ingin berkomunikasi dengan device B, mereka tidak bisa langsung. Secara konsep, mereka jalur datanya ada melewati access point dulu, kemudian baru ke device lainnya. Oke, sampai di sini kita sudah membahas mengenai pengertian jaringan,
kemudian topologi dan model jaringan, dan juga ada tambahannya point to point dan point to multi point. Sebagai penutup dan sebagai kesimpulan, saya akan ulang beberapa hal yang penting, yaitu jaringan komputer adalah koneksi atau hubungan di antara dua atau lebih peralatan di mana mereka dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Kemudian bentuk umum topologi yang sudah kita bahas adalah star, bus, ring, mesh, dan juga hybrid. Kemudian model jaringan yang sudah kita bahas yaitu client and server dan peer-to-peer. Dan yang terakhir tadi tentang point to point dan point to multi point. Dan itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, silakan yang mau bertanya atau yang kurang jelas. Baik Pak, saya ingin bertanya. Oke, Basli, silakan. Bagaimanakah cara mengetahui bahwa sebuah laptop atau komputer itu terkoneksi ke jaringan? Oke, Oke Pak, sudah itu saja Pak. ya, kita langsung jawab aja ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui bahwasannya ada koneksi atau hubungan komputer kita terkoneksi dengan jaringan komputer? Nah, caranya ada dua cara, yaitu dengan melihat koneksi di laptop tersebut, gitu, di bagian properties network itu ya, gitu. Kita bisa lihat koneksinya ada dua cara ya. Yang pertama menggunakan kabel atau tanpa kabel. Bisa kita lihat di situ terkoneksi, misalnya kita pakai WiFi ya, yang tanpa kabel, itu posisinya terhubung seperti itu. Kalau dia terhubung ke jaringan internet, itu akan terlihat koneksinya internet akses seperti itu. Atau yang kedua, langsung bisa kita lihat dari command prompt atau kita tes koneksi IP address-nya. IP address-nya kalau menunjukkan ping-nya reply, berarti koneksinya sudah terkoneksi ke jaringan komputer. Oke, bisa diterima ya. Oke, setelah dijelaskan tadi, ada pertanyaan dari saya buat kita atau kalian diskusikan. Pertanyaannya begini, bagaimana cara berbagi file atau dokumen di dalam jaringan komputer? Oke, silakan didiskusikan. Izin menjawab, Pak. Menurut saya, caranya adalah dengan sharing file atau sebuah dokumen, file atau dokumen yang akan kita bagikan, kita share. Klik kanan atau tekan lama file, lalu pilih perlihatkan opsi lainnya, berikan akses ke orang tertentu. Kemudian pilih pengguna di jaringan untuk berbagi file, atau pilih semua orang untuk memberi semua pengguna jaringan akses ke file tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Jawabannya bagus. Oke, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Semoga kita saling berbagi dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.